Jadi yang dianggap seperti teroris atau pakai masker itu tidak benar. Ya, itu fakta di lapangan tidak seperti itu. Jadi penyidik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah sempurna. Hari ini kita telah melaksanakan sidang keempat, yaitu pembuktian termohon. Kita lihat tadi berjalan dengan lancar, ya sesuai dengan yang kita harapkan. Intinya dalam pembuktian yang termohon sampaikan itu diterima oleh hakim dengan lengkap, yaitu kami mengajukan 50 bukti surat dan 1 saksi ahli. Jadi berjalan lancar. Lalu terkait yang dianggap cacat formal itu seperti apa? Oke, itu istilah catat formal tidak ada, tapi akan dijelaskan oleh ahli yang waktu saat ini menyampaikan sampai di mana. Oke, tadi mungkin pertanyaan soal cacat formil itu istilahnya kan lahir dari pemohon ya. Jadi pertama saya dihadirkan sebagai ahli untuk menjelaskan rangkaian upaya paksa yang dilakukan setelah P21 tadi. Yang pertama saya jelaskan bahwa rangkaian upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik itu memiliki justifikasi, memiliki basis. Karena penyidikan itu belum selesai, baru selesai penuh itu ketika pelimpahan tahap 2, yaitu secara fisik diserahkan ke kejaksaan yang pertama. Yang kedua, soal cacat formil itu sebenarnya definisi yang diberikan oleh pemohon ya, cacat formil. Tapi kan itu ditanya soal kalau ada surat, kemudian surat itu menjelaskan tentang dasarnya adalah KUHP baru, sedangkan yang kita pakai adalah KUHP lama, ya apakah itu sebuah kesalahan? Ya, kesalahan, tetapi apakah kesalahan itu ya cukup ya, derajat kesalahan itu cukup untuk membatalkan semua tindakan penegakan hukum? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena kesalahan itu adalah sebuah kesalahan yang minor. Nah, kesalahan itu juga kemudian direduksi dengan pencantuman pasal transisi di KUHP yang 361. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, soal basis pra-peradilan ini. Nah, ini kan perkara yang dilakukan oleh Polda ini, penyidikannya dilakukan sebelum adanya KUHP baru. Pra-peradilan ini dilakukan dengan KUHP yang baru. Artinya, pra-peradilan ini menggunakan pemohon mengatakan ini harusnya menggunakan KUHP yang baru. Tidak, pasal transisi KUHP mengatakan kalau tindakan penyidikan dan penegakan hukumnya memakai KUHP yang lama, maka validasinya, pengecekannya, ya pra-peradilan itu menggunakan KUHP yang lama. Sehingga ketika dia sudah kehilangan basisnya, ya maka argumentasi akhir saya mengatakan pra-peradilan ini ya menjadi tidak dapat diterima. Sehingga setiap upaya paksa yang dilakukan itu bisa dijustifikasi. Begitu. Seberapa besar dampaknya Bang ketika cacat formil buat keputusan hakim sendiri? Tidak besar, tidak signifikan ya, tidak signifikan. Karena saya menjelaskan gini, upaya paksa itu threshold utamanya ada di alat bukti yang cukup atau tidak. Alat bukti yang cukup atau tidak didefinisikan ya berdasarkan kuantitas, yaitu angka 2. Itu ada di peraturan Mahkamah Agung, ada juga di KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi selama angka 2 itu dapat dipenuhi dan bukti-bukti dari Polda itu kan sangat banyak, bahkan lebih dari 2 ya, maka substansi dari upaya hukum itu menjadi tidak gugur. Jadi kesalahan tadi pengetikan mestinya Undang-Undang 881 menjadi Undang-Undang 20 2005 dengan pasal transisi itu ya ada bentuk kesalahan, tapi kesalahan itu sangat tidak signifikan untuk membatalkan seluruh upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Namun pihak polisi juga bilang ketika surat penggeledahan tidak ditunjukkan ke rumah, itu seperti apa Bang? Kalau itu ditunjukkan ya Pak. Jadi gini, untuk masalah penggeledahan, kita juga lihat di videonya bahwa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah profesional ya, dengan diketok, kemudian diantar, dibukakan. Jadi yang dianggap seperti teroris atau pakai masker itu tidak benar. Ya, itu fakta di lapangan tidak seperti itu. Jadi penyidik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah sempurna sesuai dengan apa yang dibebankan dalam undang-undang. Juga di sini kami didampingi oleh Aspidum Kejati, juga dari teman-teman kejaksaan mungkin akan menambahkan sedikit tambahan. Baik kawan-kawan, dari sidang pra-peradilan tadi kita sudah saksikan bersama bahwa argumen-argumen dari pemohon sudah beberapa dipatahkan oleh ahli. Kemudian agenda untuk besok kami akan mempersiapkan kesimpulan dari masing-masing pemohon, termohon dan turut termohon. Jadi
kita tunggu aja proses berikutnya, nanti kita tunggu putusan dari hakim. Yakin menang, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih teman-teman sekalian dari kami. Besok kita hadir lagi untuk kesimpulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buktinya saja, dalam kesaksian besok orang ada itu hanya ada satu satpam. Satu kok bisa dua? Itu mungkin matanya diginikan dulu, biar satu itu bisa jadi dua. Jadi dua saja sudah salah. Hanya ada satu satpam yang ada waktu itu. Baru setelah saya mau dibawa, datang satu lagi. Itu di CCTV kelihatan. Jadi tidak betul ada dua petugas KA. Dan dua petugas itu tidak pernah masuk ke rumah. Dia hanya ada di bawah. Dan bahkan melampaui pagar pun tidak. Ya, sah pasti tidak, karena mereka datang pun ya kata saksi yang melihat, dan besok akan kita lihat ya bagaimana pemaparan saksi dan bukti-bukti itu. Mereka hanya cukup menunjukkan nih dari kepolisian gitu, kemudian buka gitu, dan sebelum membuka memencet bel itu nggak berhenti bel pintu saya itu pencet lilo terus sampai kemudian akhirnya dipaksa untuk membuka ya. Kemudian setelah dibuka, hal yang sama dilakukan ketika naik ke atas ke depan pintu kamar tidur. Baru ART saya baru mau masuk, mereka udah nerobos masuk gitu. Persis lah kayak adegan G30 SPKI itu. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya tegaskan sudah kantongi surat tugas dan surat izin penggeledahan. Kuasa hukum Polda Metro Jaya ini meminta hakim menolak seluruh permohonan Roy Suryo. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Selasa pagi, Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan sebagai termohon memberikan jawaban. Tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan penyidik telah menjalankan seluruh proses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terhadap penindakan kepada Roy Suryo. Penggeledahan rumah Roy Suryo dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang. Penyidik disebut juga telah menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan. Atas dasar tersebut, kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Termohon memperlihatkan surat perintah penahanan beserta berita acara penahanan kepada pemohon dan penasihat hukumnya, serta memberikan kesempatan untuk membaca dan menandatangani dokumen tersebut. Namun demikian, baik pemohon maupun penasihat hukumnya kembali menolak membubuhkan tanda tangan. Roy Suryo bersama kuasa hukumnya menilai jawaban Polda Metro Jaya tidak konsisten. Rencananya pada sidang lanjutan, Roy akan menghadirkan saksi. Saya pun juga kaget ketika melihat, loh, kok balik lagi ke KUHAP yang lama, padahal itu jelas-jelas ya. Detail secara hukumnya tadi sudah jelas. Dan besok pagi ya itu memang akan ada saksi yang juga kami hadirkan, dan itu akan jelas akan membantah apa-apa yang tadi telah disampaikan. Termasuk mereka menghindar dari satu syarat yang sangat penting. Bukan hanya satpam. Yang paling penting itu adalah ada perwakilan dari penduduk setempat. Sidang pra-peradilan diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.